Ilmuwan yang awalnya cuma bocah desa, gagal jadi petani, tapi akhirnya malah jadi salah satu otak paling jenius sepanjang sejarah. Pernah kepikiran gak sih, kenapa semua benda itu selalu jatuh ke bawah? Kenapa nggak ke samping atau ke atas? Kenapa kalau kita lempar sesuatu, itu pasti balik lagi ke tanah dan tidak menghilang keluar angkasa? Nah, ada satu orang yang penasaran sekali dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan alih-alih cuma merenung sambil minum kopi, dia benar-benar mencari tahu jawabannya. Tapi sebelum kita bahas penemuannya, kita kenalan dulu sama orangnya. Jadi dia ini lahir di desa kecil di Inggris, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bapaknya pun meninggal dunia sebelum dia lahir. Mamanya ya seperti halnya mama-mama biasa lainnya yang sibuk mengurus rumah tangga. Dan dia sendiri awalnya tidak terlihat seperti anak jenius gitu. Malah mamanya itu sempat memaksa dia untuk jadi petani. Untungnya dia tidak punya bakat jadi petani, alias orangnya itu sangat payah dalam urusan pertanian. Jadi ya daripada mengurus ladang, dia malah lebih suka melakukan eksperimen, bongkar-bongkar benda, dan memikirkan hal-hal aneh yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertanian. Akhirnya karena sadar anaknya lebih cocok main di lab daripada di sawah, mamanya kemudian menyerah dan mengirim dia ke sekolah. Di situ pun dia awalnya tidak mencolok. Dia itu ya bukan tipe murid yang ranking 1 yang selalu dapat penghargaan di setiap acara sekolah gitu. Tapi pas dia mulai fokus belajar, dia mulai bertanya-tanya tentang hal-hal yang bahkan guru-gurunya pun tidak tahu jawabannya. Nah, ada satu cerita yang menarik di mana dia lagi duduk santai di bawah pohon apel, tiba-tiba ada apel yang jatuh di kepalanya. Oke, ini mungkin dramatisasi sejarah ya, tapi biarkan saja biar seru gitu. Jadi ceritanya ada apel yang jatuh di kepalanya, tapi bukannya malah kesal atau malah makan apelnya, dia malah mikir, kenapa apel ini jatuh ke bawah? Kenapa nggak ke samping? Kenapa nggak ke atas gitu? Nah, dari situ dia mulai memikirkan yang namanya konsep gaya tarik bumi. Dan ternyata gaya ini tidak hanya berlaku untuk apel, tapi juga untuk bulan yang bergerak mengelilingi bumi, planet-planet yang bergerak di tata surya, bahkan untuk Anda yang nggak bisa move on dari mantan, karena gaya tarik mantan beserta kenangan manisnya di masa lalu lebih kuat dari apapun. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia juga merumuskan 3 hukum gerak yang sampai saat ini menjadi pondasi dalam perkembangan ilmu fisika. Jadi kalau Anda pernah belajar fisika dan frustasi gara-gara rumus-rumusnya, ya ini gara-gara orang ini. Contohnya, hukum pertama yang dia rumuskan itu mengatakan bahwa kalau sebuah benda dalam keadaan diam, itu akan tetap diam, atau kalau benda sedang bergerak, itu akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya luar yang mengubah gerakannya. Artinya ya kalau Anda sedang tidur di kasur dan tidak ada yang menyuruh Anda bangun, ya Anda bakal tidur terus. Kecuali mantanmu telepon kalau rumahnya lagi kosong. Itu baru ada gaya luar yang bikin Anda bergerak. Dan kalau Anda pikir hukum-hukum ini hanya sekedar teori saja, Anda salah besar. Bahkan ratusan tahun setelah dia meninggal, teorinya ini masih memberikan kejutan. Contohnya di abad ke-19, para astronom mulai sadar bahwa ada yang aneh dengan planet Uranus. Orbitnya itu seperti orang mabuk gitu, alias nggak benar-benar elips. Jadi para ilmuwan berspekulasi bahwa ada 2 kemungkinan. Entah hukum gerak yang telah dirumuskan oleh dia itu ada yang salah, atau ada planet lain yang belum ditemukan yang bikin Uranus ketarik gravitasi ke arah yang aneh. Karena kepercayaan pada orang ini cukup besar, maka para ilmuwan seperti Urbain Le Verrier mulai melakukan kalkulasi menggunakan rumus yang telah digagas oleh dia untuk memprediksi posisi planet misterius ini. Dan gokilnya di tahun 1846, para astronom berhasil menemukan planet tersebut yang diberi nama Neptunus. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah manusia bahwa ada benda langit yang ditemukan hanya dengan menggunakan matematika murni. Kemudian dia juga sangat penasaran dengan cahaya. Kenapa pelangi punya warna? Kenapa kaca bisa membiaskan cahaya? Kenapa kalau kita ngaca di cermin, muka kita tetap sama jeleknya? Nah, dia menemukan bahwa cahaya putih itu sebenarnya gabungan dari banyak warna. Dia buktikan itu dengan eksperimen menggunakan prisma yang memecah cahaya jadi warna-warna pelangi. Bukan LGBT ya.
Dari situ berkembanglah ilmu optik yang sekarang jadi dasar untuk pembuatan kamera, kacamata, teleskop, bahkan layar HP yang Anda gunakan untuk nonton video ini. Dan kalau itu semua belum cukup, dia itu juga menemukan sesuatu yang bikin mahasiswa teknik, mahasiswa fisika, dan bahkan mahasiswa ekonomi menangis berjemaah. Apa itu? Kalkulus. Bayangin sebelum ada dia, dunia ini ya terasa baik-baik saja tanpa kalkulus. Tapi entah kenapa, dia malah merusak mimpi-mimpi indah kita dengan merancang cabang baru di matematika ini yang kita sebut sebagai kalkulus tadi. Gara-gara dia, kita sekarang punya persamaan diferensial, integral, dan rumus-rumus lainnya yang bikin kepala kita pusing. Tapi jujur saja, kalau nggak ada kalkulus, mungkin kita nggak bakal punya yang namanya fisika modern, teknik sipil, atau bahkan animasi di dalam komputer. Jadi ya kita mau frustasi, tapi pada saat yang bersama, kita juga bersyukur gitu. Dan tidak berhenti sampai di situ. Hukum geraknya juga mengubah dunia dalam skala yang lebih besar. Sebelum dia muncul dengan gagasan-gagasannya, orang-orang itu menganggap bahwa panas itu semacam cairan misterius yang menyebar ke benda lain. Tapi setelah dia muncul, dia memberikan semacam pencerahan kepada orang-orang pada saat itu. Bahwa panas itu hanyalah representasi dari gerakan partikel-partikel kecil yang saling menabrak satu sama lain. Hukum-hukum gerak yang digagas oleh dia itu memungkinkan kita untuk menghitung secara tepat bagaimana dua bola baja saling memantul satu sama lain ketika bertabrakan. Kemudian dengan menambahkan triliunan molekul, kita dapat menghitung sifat-sifat panas secara akurat. Sebagai contoh, ketika gas dalam sebuah ruang dipanaskan, gas tersebut akan mengembang sesuai dengan hukum geraknya. Karena kehadiran panas itu meningkatkan kecepatan molekul-molekul di dalam ruangan itu. Para insinyur kemudian dapat menggunakan perhitungan ini untuk menyempurnakan yang namanya mesin uap. Mereka bisa menghitung seberapa banyak batu bara yang dibutuhkan untuk mengubah air jadi uap, yang kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan roda gigi, piston, dan tuas untuk menjalankan mesin. Dari situ, manusia mulai bisa menghitung dengan tepat bagaimana energi panas bekerja dan lahirlah yang namanya mesin uap. Nah, mesin uap ini merupakan representasi dari revolusi industri. Sebelum ada mesin uap, barang-barang dibuat oleh tukang yang kerja di bengkel kecil, produksinya lambat dan harganya sangat mahal. Tapi pas mesin uap muncul, barang-barang bisa diproduksi massal dengan harga yang murah dan dalam waktu yang cepat gitu. Rel kereta api mulai dibangun di mana-mana, kapal uap mulai menghubungkan benua-benua, dan ekonomi dunia pun langsung meledak. Bahkan tenaga manusia yang dulunya paling mentok cuma sekedar tenaga kuli, tiba-tiba bisa ditingkatkan jadi seperti ratusan tenaga kuda berkat mesin uap ini. Jadi kalau sekarang Anda bisa beli barang murah di online shop atau bahkan bisa jalan-jalan menggunakan pesawat, ya itu semua efek dari hukum-hukum gerak yang digagas oleh beliau. Bahkan buat insinyur masa kini, hukum gerak yang digagas oleh orang ini itu masih jadi pegangan utama gitu. Anda tentu saja tahu jembatan Tacoma kan di Amerika Serikat yang roboh tahun 1940, yaitu karena desainnya salah menghitung hukum geraknya. Sampai sekarang video jembatan yang roboh itu masih diputar ulang di kelas-kelas teknik sebagai contoh dari kegagalan desain yang sangat epik. Jadi siapa sih orang yang bikin semua ini? Ya seperti yang ada dalam pikiran Anda, dia adalah the one and only Isaac Newton. Ilmuwan yang awalnya cuma bocah desa, gagal jadi petani, tapi akhirnya malah jadi salah satu otak paling jenius sepanjang sejarah. Kalau dia nggak ada, mungkin sekarang kita masih bingung kenapa apel jatuh atau kenapa bulan nggak jatuh ke bumi. Dan yang pasti, Anda bakal lebih cepat move on dari mantan. Terima kasih Bang Newton, walaupun gara-gara Anda, pelajaran fisika jadi semakin susah. Oke, cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.